Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, terima kasih sebelumnya sudah mengklik video ini dan pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pembahasan kita ya untuk soal TO2 UTBK ini dan kita akan masuk ke soal nomor 9 sampai nomor 12. Oke teman-teman, di sini sudah disajikan berupa tabel teman-teman ya untuk soal nomor 9 sampai nomor 12. Oke, kita bacakan saja soalnya. Sebagian pegawai di 5 perusahaan, oke, di sini ada 5 perusahaan teman-teman ya, mengikuti program jaminan kesehatan BPJS dengan data yang terlihat pada tabel berikut. Oke, di sini berarti tadi untuk kolom pertama ada perusahaannya, kemudian kolom kedua ada jumlah pegawai, kolom ketiga ada jumlah peserta BPJS, dan kolom terakhir ada perbandingan pegawai laki-laki dan perempuan peserta BPJS. Oke, berarti di sini yang ini BPJS tentang BPJS ya, dua kolom ini, sedangkan yang ini tentang jumlah pegawai. Oke. Kalimat berikutnya, persentase banyaknya pegawai perempuan di perusahaan A, B, dan C masing-masing adalah 50%, teman-teman ya. Oke, berarti kalau misalkan 50%, oke, laki-lakinya juga 50%, teman-teman ya. Untuk A, B, dan C. Oke, kayaknya kita buat tabel di sini langsung aja nih. Sini buat tabel dadakan, teman-teman ya. Di sini ada dua kolom untuk laki-laki dan perempuan, di mana untuk persentasenya itu adalah 50% ya untuk laki-laki perempuannya, dan laki-lakinya juga 50%. Sehingga di sini kalau misalnya jumlah pegawai ada 70 orang, maka si laki-laki dan perempuan ini berarti masing-masing ada 35 orang teman-teman ya. Oke, kemudian di perusahaan B juga sama, di sini 60 berarti dibagi 2 30 orang dan 30 orang. Kemudian di perusahaan C juga 40 dan 40 orang. Nah, adapun di perusahaan D, di sini bisa teman-teman lihat, D dan E itu masing-masing 40% untuk yang perempuannya ya teman-teman ya. Berarti yang laki-lakinya itu adalah 60%. Jadi kalau misalkan di sini jumlah pegawainya 110, berarti laki-lakinya ada 66 teman-teman ya. 66 laki-lakinya dan perempuannya, berarti sisanya 44 teman-teman ya. Oke, nah ini cara mencarinya mungkin bagi yang belum tahu, karena misalkan laki-laki 60%, berarti 60 per 100 kali 110 orang teman-teman ya. Berarti ini tinggal dicoret-coret, nah berarti 6 kali 11 ya, 66 teman-teman. Yang terakhir, yang perusahaan E di sini, karena ada 100 orang, berarti laki-lakinya 60%, berarti di sini 60, dan perempuannya 40 teman-teman ya. Oke. Ini jumlah pegawai berdasarkan jenis kelaminnya ya. Nah, pertanyaannya adalah di sini bisa kita lihat. Oke, di sini ada 4 pernyataan teman-teman ya. Ini lumayan panjang ceritanya ya untuk soal nomor 9 ini. Tapi nggak apa, kita akan kerjakan satu-satu ya. Pertama, untuk pernyataan pertama, di sini total pegawai laki-laki di perusahaan B, D, dan E itu adalah 156 orang. Nah, B, D, dan E teman-teman ya. B, D, dan E. Nah, kalau dijumlah laki-lakinya berarti adalah 60, 30 teman-teman ya. 30 ditambah 66 tambah 60. Nah, 30 tambah 60, 90, 90 tambah 56, 156. Nah, berarti jawabannya betul teman-teman ya. 156 ya. Jadi 156 itu adalah diperoleh dari 30 tambah 66 ditambah 60 teman-teman ya. Oke, berarti betul untuk pernyataan satu. Kemudian yang kedua, rasio jumlah pegawai perempuan dari perusahaan C dan E adalah 1:1. Oke, perempuan di C dan E. Nah, perempuan itu di C itu ada 40 dan di E-nya 40. Berarti perbandingannya 1:1 teman-teman ya. Udah bener ya. Oke, nah ini sama-sama 40 berbanding 40 orang. Kemudian yang pernyataan 3, rata-rata jumlah pegawai laki-laki dan pada perusahaan B, D, dan E itu adalah 52 orang. Laki-laki di perusahaan B, D, dan E, teman-teman ya. B itu di sini, D di sini, E di sana. Nah, itu rata-ratanya 52, teman-teman ya. Berarti kita harus hitung nih. Oke, berarti kalau rata-ratanya kita akan hitung di sini, teman-teman ya. Berarti 30, nah, yang tadi ya 30 ditambah 66 ditambah 60 dibagi 3, teman-teman ya.
Nah, ini oke, ini masing-masing kita bagi 3 aja, teman. 30 bagi 3 ini 10. 66 bagi 3 itu 22. 60 bagi 3 20. Berarti totalnya itu adalah 52 ya, teman-teman. Oke, berarti jawabannya benar ya, teman ya. 52 juga nih untuk yang pernyataan 3. Dan pernyataan yang terakhir adalah selisih jumlah pegawai laki-laki dan perempuan. Selisih jumlah pegawai laki-laki dan perempuan pada kelima perusahaan tersebut adalah 42 orang. Selisih laki-laki dan perempuan. Oke, berarti ini kita jumlahin ya, teman-teman. Untuk yang laki-laki berapa nih jumlahnya, yang perempuan ini jumlahnya berapa, nanti kita cari selisihnya. Nah, untuk menghitungnya kita akan coba ya. Di sini 5 tambah 6 11, berarti ya 11. Aduh, ini di mana saya teman? 11. Kemudian di sini 3 6 7 10 11 17 23 1. Oke, kemudian yang perempuannya di sini 5 tambah 4 9, kemudian 6 10 14 18 teman-teman ya. Nah, berarti selisihnya adalah 231 231 dikurangi 189. Ini kita kurang teman-teman ya. Berarti berapa nih? 3 ya 2 ya. Kemudian ini 4 42. Oke, berarti pas ya teman-teman ya. Jawabannya berarti sama 42. Jadi ini ternyata semua pernyataannya benar teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Wah, luar biasa panjang ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal nomor berikut. Nah, untuk nomor 10 kita lihat di sini pertanyaannya adalah selisih jumlah pegawai laki-laki dan perempuan peserta BPJS. Laki-laki dan perempuan peserta BPJS. Berarti di sini ini peserta BPJS, di sini perbandingan laki-laki dan perempuan. Oke, berarti di sini kita perlu untuk membagi dulu teman-teman ya. Di sini yang 60 orang dan seterusnya ini kita kita pisahkan untuk laki-laki dan perempuannya berdasarkan perbandingan yang di kolom yang kedua teman-teman. Berarti di sini kita bagi dulu aja langsung ya. Nah, ini kolom yang sebelah sini untuk laki-laki, ini untuk perempuan teman-teman ya. Nah, karena di sini perbandingannya 1:1 untuk perusahaan A, berarti untuk 60 orang itu berarti 30 orang laki-laki dan 30 orang perempuan teman-teman ya. Oke, yang kedua berarti 40 itu 3:2. 3:2 berarti dapat berapa nih teman-teman? Cara ngitungnya masih ingat ya, berarti 3/5 ya kali 40 teman-teman. Kenapa per 5? Karena di sini jumlah rasionya adalah 3 tambah 2, jadi 5 orang. Jadi 5 perbandingannya 5 totalnya. Sehingga ini 3/5 untuk laki-laki ya, kali 40. Kalau perempuannya berarti 2/5 kali 40. Nah, tapi ini kan nggak usah dihitung ya teman-teman, karena kita tinggal nyari selisihnya aja kalau yang ini sudah ketemu nih. Nah, ini kita hitung 40 bagi 5 itu kan 8 ya. 8 kali 3 24. Berarti di sini untuk laki-lakinya 24 dan untuk perempuannya 16 berarti teman-teman ya. 16 orang ya. Kemudian yang ini pun sama 2/5 kali 50. Berarti 10 kali 2 berarti 20 teman-teman ya. 20 di sininya 30. Oke. Kemudian lanjut yang berikutnya 80 3/2 berarti 3/5 kali 80. Di sini 3/5 kali 80 berarti 3/5 kali 80 itu adalah 80 bagi 5 16, 16 kali 3 teman-teman. 16 kali 3 50 32 48 ya. 16 kali 3. Iya, 48 teman-teman. 48 berarti untuk yang perempuannya sisanya itu ada 32 teman-teman ya. Oke. Kemudian yang terakhir 40 1/1 berarti ini 20/20. Nah, sudah ketemu semua jumlah perempuan dan laki-lakinya. Sekarang pertanyaannya apa tadi? Selisih perempuan. Oke, berarti di sini kita jumlahkan dulu teman-teman ya, karena selisih jumlah di sini berarti yang laki-laki dijumlah lagi di sini 4 8 12 ya. Kemudian yang di sininya 14. Oke, 14. Kemudian yang perempuannya di sini 8, kemudian 12, 128. Ya, berarti di sini selisihnya adalah 142 dikurangi 128. Sehingga jawabannya adalah 14 orang namanya. 14 orang.
Oke, lumayan panjang juga. Oke, kita lanjut ke soal nomor 11 teman-teman ya. Oke, untuk soal nomor 11 di sini pertanyaannya adalah jika akan dipilih satu orang pegawai yang belum ikut BPJS untuk menjadi peserta BPJS, maka peluang satu orang pegawai yang terpilih itu adalah perempuan dan berasal dari perusahaan D. Peluang teman-teman ya, ini tentang peluang nih, berarti rumus peluang itu apa? Rumus peluang kejadian A itu adalah banyaknya kemungkinan kejadian A dibagi banyaknya semua kejadian yang mungkin. Gitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang banyaknya kejadian A itu adalah tadi kejadian A itu adalah di sini satu orang pegawai yaitu perempuan dan berasal dari perusahaan D. Perempuan dari perusahaan D. Nah, di perusahaan D, teman-teman, yang perempuan itu ada 44 orang tadi ya. Nah, yang ikut BPJS-nya adalah 32. Berarti yang tidak ikut ya itu adalah berapa? 44 dikurangi 32 orang, teman-teman ya. Nah, itu adalah perempuan yang tidak ikut BPJS-nya. Sedangkan ruang sampelnya atau banyaknya semua kejadian yang mungkin di sini itu adalah ini, teman-teman ya. Di sini ada satu orang pegawai yang belum ikut BPJS. Nah, berarti ini terlepas dari laki-laki perempuan ya, gabungan berarti ini. Pokoknya pegawai yang belum ikut semua. Berarti di sini kita perlu menjumlahkan dulu yang jumlah pegawai total dengan jumlah pegawai yang ikut BPJS. Sehingga nanti ketemu selisihnya itu adalah atau sisanya itu adalah peserta yang atau pegawai yang tidak ikut BPJS. Oke, kita jumlahkan teman-teman ya. Di sini 7, 6, 13, 21, 21, 31, 42 ya. 420 teman-teman ya. Kemudian yang peserta yang ikut BPJS-nya 150, 190, 270 teman-teman ya, 270. Berarti selisih yang tidak ikut BPJS pegawai ya semuanya ya laki-laki perempuan itu adalah 420 dikurangi 270 teman-teman ya. Nah, 44 kurang 32 adalah 12, kemudian ini 420 kurang 270 adalah 150 teman-teman ya, 150. Ya, berarti jawabannya adalah 12 per 150. Atau kalau kita bagi 3, ini berarti 4 per 50. Atau dibagi lagi 2 per 25 teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah yang A teman-teman. Oke, kita sampai ke soal nomor 12 ya, nomor terakhir di video kali ini teman-teman ya. Baik, nomor 12, kalau kita lihat di sini pertanyaannya adalah jika pada bulan berikutnya jumlah pegawai yang belum ikut BPJS berkurang setengahnya, Oke, nah yang belum ikut BPJS kalau di soal yang sebelumnya tadi itu kalau tidak salah ada 150 orang namanya di jawabannya yang soal sebelumnya itu. Ini yang belum atau yang tidak ikut BPJS. Baik laki-laki maupun perempuan. Nah, karena berkurang setengahnya, ya di sini katanya berkurang setengahnya, berarti kan tinggal yang belum itu tinggal 75 orang ya, yang belum BPJS ya, setelah berkurang setengahnya tadi. Jadi kan yang setengahnya lagi ikut BPJS. Nah, dari 75 orang ini, jumlah yang mungkin ya untuk pegawai laki-laki dan perempuannya adalah berapa? Oke, kalau kita melihat di soal-soal atau di redaksi kalimat sebelumnya, di situ ada 2 perbandingan ya teman-teman ya. Untuk laki-laki itu ada 50 banding 50 ya untuk laki-laki dan perempuan. Ada juga yang 60 banding 40 teman-teman ya. Ini yang data yang kita punya di awal. Nah, kalau misalkan 75 kita bagi 2 atau 50-50 berarti kan harusnya 35 dan 375 dan 375 teman-teman ya. Nah, di sini tidak ada yang mendekati ya 375 375 atau yang jumlahnya sama. Berarti kita masuk ke opsi yang kedua yaitu yang mendekati 60-40 alias yang mendekati 60-40 itu kemungkinan kalau ini kan nggak mungkin ya teman-teman, ini nggak mungkin karena jumlahnya bukan 75 ya. Dan ini juga terlalu ekstrim ya, terlalu jauh jaraknya. Nah, ini kemungkinan antara B atau E.
Nah, kalau misalkan 60-40 berarti kan yang lebih banyak itu laki-laki ya. Berarti yang mungkin itu adalah yang teman-teman ya. Kalau yang ini kebanyakan perempuan ya. Sehingga ini tidak mungkin juga. Jadi jawabannya adalah yang teman-teman ya. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah sampai di nomor 12 dan kita lanjutkan untuk nomor 13 dan seterusnya di video selanjutnya. Akhirul kalam, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.